bertaubatlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang tak pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa. Untuk itu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 sampai dengan 100 kali. Padahal seperti yang kita ketahui, beliau tidak memiliki dosa. Surganya pun sudah jelas surga Firdaus. Sedangkan kita setiap hari melakukan perbuatan dosa, beristighfar, bertaubat pun tidak pernah. Bahkan surganya kita juga belum jelas. Lantas apa yang membuat kita tidak mau untuk beristighfar, tidak mau untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe kami doakan semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, ini merupakan perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ada satu hal yang tentunya kita akan garis bawahi di sini. Ada rahasia besar dalam ayat tersebut, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk bagaimana caranya untuk mendapatkan harta yang banyak dan keturunan-keturunan yang soleh maupun solehah. Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12 ini adalah solusi yang kita cari dari apa yang sedang kita alami saat ini. Tentu dari kita semuanya pasti ingin memiliki harta yang banyak, uang, rumah yang besar, mobil yang mewah, dan keturunan-keturunan yang soleh ataupun yang solehah. Hal tersebut mungkin sudah menjadi impian dan harapan kita selama ini. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk dosa yang pernah kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah yang besar dari taubat yang kita lakukan tersebut. Hadiah berupa harta yang banyak, anak keturunan yang soleh ataupun yang solehah. Itulah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di saat kita bertaubat, memohon ampun kepadanya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan pastinya Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Jadi ayat ini menjelaskan, jika ingin mendapatkan harta yang banyak dan memiliki keturunan-keturunan yang soleh maupun keturunan yang solehah, maka caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat dari dosa yang pernah kita perbuat, tanpa kita pungkiri bahwa tidak ada satupun dari kita semuanya yang tidak memiliki dosa. Tidak ada satupun dari kita semuanya yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Pasti kita semuanya pernah melakukan yang namanya
perbuatan dosa tersebut. Tentu kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari umat-umat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka semuanya. Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah dikarenakan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam misalkan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir yang sangat besar. Itu dikarenakan mereka tidak mau mendengar dan tetap melakukan perbuatan dosa. Begitupun umatnya Nabi Lut alaihissalam, bahkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Mereka dimusnahkan dari muka bumi ini dikarenakan mereka tidak mau berhenti untuk bermaksiat. Mereka tetap melakukan perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Begitupun dengan umat-umat terdahulu lainnya, mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diazab silih berganti, dan faktor utama yang menyebabkan mereka semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tak lain dan tak bukan karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, semua terasa serba sulit, serba kekurangan, padahal kita sudah bekerja keras. Kita bahkan kerja sampai tidak mengenal waktu, tapi masih saja merasa kesulitan ekonomi, masih saja merasa kekurangan. Yang saat ini masih sulit untuk mendapatkan keturunan, padahal semua usaha sudah dilakukan, berkonsultasi ke dokter, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Jika semua usaha sudah kita lakukan, semua usaha sudah kita ikhtiarkan, tapi belum juga menemui hasil, berarti cobalah, mulai sekarang, mulailah untuk melakukan cara ini, seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12 tersebut, yaitu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di masa lalu atau bahkan sampai dengan detik ini kita masih gemar untuk bermaksiat, masih gemar untuk berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang bahkan kita sendiri tidak menyadarinya kalau yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Bertaubatlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang tak pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa. Untuk itu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 sampai dengan 100 kali. Padahal seperti yang kita ketahui, beliau tidak memiliki dosa, surganya pun sudah jelas surga Firdaus. Sedangkan kita setiap hari melakukan perbuatan dosa, beristighfar, bertaubat pun tidak pernah. Bahkan surganya kita juga belum jelas. Lantas apa yang membuat kita tidak mau untuk beristighfar, tidak mau untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Ayat yang begitu indah, ayat yang mungkin kita cari selama ini, ayat yang akan menjadi solusi dari apa yang kita alami saat ini, solusi dari kekurangan ekonomi kita selama ini, solusi dari apa yang selama ini kita harapkan dan kita inginkan, yaitu memiliki keturunan-keturunan yang soleh ataupun yang solehah. Apakah kita hanya akan sebatas tahu saja? Apakah kita akan membiarkan
ayat tersebut begitu saja atau kita akan mempraktikkannya. Seperti buku resep makanan, kalau tidak dipraktikkan maka tidak akan pernah menjadi makanan. Untuk itu, praktekkanlah ayat tersebut di dalam keseharian kita, bertaubat, memohon ampun dari segala macam bentuk dosa yang pernah kita perbuat. Praktekkanlah di dalam keseharian kita. Jangan tunggu nanti, tapi mulailah saat ini juga. Insya Allah itu akan merubah hidup kita. Dan saya doakan semoga siapapun itu yang saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya memberikan keberlimpahan harta yang banyak dan barokah. Yang saat ini belum juga dikaruniai keturunan, semoga secepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan-keturunan berupa anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.